Transfer roh itu bisa terjadi, pertama harus ada namanya kemauan orang yang bersangkutan. Oke. Apa Jonas? Harus ada kemauan orang yang bersangkutan. Karena manusia itu diberi kehendak bebas. Ya. Tuhan itu tidak memaksa kita, termasuk setan pun tidak memaksa kita, tetapi hanya menggoda, betul? Ya. Nah, yang bisa maksa itu Mana Sorgawi. Roma pasal 8. Hidup oleh roh. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita telah diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita.
sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia, sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Keyakinan iman. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis. Oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Roma pasal 9. Pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian, dan hukum Taurat, dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi, firman Allah tidak mungkin gagal. Sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan, tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil, sebab Ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Fir'aun,
Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyhurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah. Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain, seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Transfer roh itu bisa terjadi, pertama harus ada namanya kemauan orang yang bersangkutan. Oke. Apa Jonas? Harus ada kemauan orang yang bersangkutan. Karena manusia itu diberi kehendak bebas. Ya. Tuhan itu tidak memaksa kita, termasuk setan pun tidak memaksa kita, tetapi hanya menggoda. Betul? Ya. Nah, yang bisa maksa itu debt collector. Suruh bayar cepat tagihan, betul? Ya, betul. Jadi manusia itu diberi kehendak apa, Jonas? Bebas. Free will. Nah, pertama, jadi harus ada namanya kemauan. Nah, dan yang kedua, yang bersangkutan mengetahui. Oke. Mengetahui apa yang diminta. Oh. Mengetahui apa, Jonas? Apa yang diminta? Apa yang diminta. Yang ketiga, orang tersebut yang di depannya memiliki namanya kemampuan atau kekhususan. Nah, keempat, bertahap. Apa, Jonas? Bertahap. Nah, itu transfer roh. Yang pertama tentang transfer roh, tentang Roh Kudus. Nah, perhatikan waktu Musa meminta kepada Elohim supaya penatua, tua-tua itu dipenuhi roh. Sehingga Elohim mengambil sebagian roh dari Musa untuk diberikan ke mereka. Nah, dan ingat, itu pun atas keinginan dan kemauan mereka. Baru Elohim menghendaki dan mengabulkan. Kedua,
Elia dan Elisa. Apa Jonas? Elia dan Elisa. Elisa menghendaki, betul? Betul. Dan itu perlu perjalanan, Hmm. tahap demi tahap. Apa Jonas? Tahap demi tahap. Sampai Elisa menggantikan Elia. El- Betul? Betul? Betul. Betul. Tidak bisa sekali langsung. Bertahap. Elisa mengikuti Elia berapa tahun? Hmm. Betul? Ya. Betul? Betul? Betul. Ah, Ya, Pak. seperti Musa, penatua-penatua mendampingi Musa berapa lama? 4 Betul? tahun. Betul. Ah, betul? Ya. Betul? Ya, Pak. Betul. Nah, ini yang disebut namanya transfer Transfer roh. roh kudus. Tapi itu pun harus kehendak Elohim. Ya. Jelas? Jelas, Pak. Jelas? Jadi kalau misalnya kita ini Jonas ya, waktu di gereja ada doa pengurapan, nah di situ ada lawatan Roh Kudus, betul? Betul. Kepenuhan roh itu kan berulang-ulang, betul? Ya. Tergantung kerinduan, amin. Amin. Betul? Dan Betul, Pak. ingat, dan itu pun ada tahap demi tahap. Ya. Nah, nah ini transfer Roh Kudus atau transfer Roh Kudus. Ya. Jelas? Jelas. Jelas? Jelas. Nah, sekarang yang kedua, transfer transfer roh jahat atau juga bisa masuk namanya transfer karakter. Apa Jonas? Transfer roh jahat atau karakter. Nah, itu pun juga ada namanya kemauan dan kesadaran. Apa Jonas? Kemauan dan kesadaran. Misalnya dukun. Dukun itu punya ilmu kuasa gelap. Pasiennya datang. Nah, itu pun perlu yang namanya apa Jonas? Tahap Kemauan. demi Tahap. tahap. Betul? Betul. Betul? Dan Betul, harus Pak. ada kemauan dan apa? Kesadaran. Kesadaran. Jelas, jelas. Jelas. Dan kesadaran dan ada tahap, ada namanya kemauan. Karena manusia itu punya kehendak bebas, Jonas. Ya, Pak. Makanya kalau sehebat-hebatnya pusaka jimat apapun, kalau yang memegang tidak percaya, kekuatannya tidak berfungsi. Hmm. Jelas? Jelas. Karena harus ada respon. Ya. Transfer roh jahat pun tetap ada respon. Hmm. Ingat Jonas, tidak ada yang baru di muka bumi ini. Setan itu tidak ada ilmu baru. Ya. Jelas? Dari dulu ya begitu aja ya. Yang ketiga, yang namanya transfer karakter. Nah, transfer karakter ini berhubungan dengan apa, Jonas? Yaitu pergaulan, dan itu juga ada namanya kemauan. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, dari pergaulan kemauan itu, makanya pengaruh lingkungan itu sangat mempengaruhi, Besar. Jonas. Ya. Nah, ini yang bisa kemasukan transfer roh juga. Karakter. Misalnya dekat dengan orang homo. Oh, Nah, betul? betul. Nah, pertama, tidak langsung dia jadi homo, enggak. Ya. Karena harus ada tahap demi tahap dan kemauan. Betul. Baru roh itu bisa masuk. Ya. Pintunya harus ada yang namanya kehendak bebas. Hmm.
Nah, udah paham Jonas? Paham, Pak? Pernah kan ada suatu kali di Amerika tuh ada pendeta yang terkenal sekali yang Ah, pernah dibawa ke surga. Nah, ya, waktu itu pendeta-pendeta Indonesia karena ini impor punya minta didoakan, oh, minta ada transfer roh. Apa langsung tiba-tiba berapa bulan kemudian pendeta terkenal ini mengaku dirinya gay. oke. Nah, apakah yang ditumpang tangan langsung gaya Kayaknya tarian langsung roh? berubah jadi gay. Ah, Kan tidak langsung seperti itu, Jonas. Karena apa? Itu harus ada tahap demi tahap paham. Mm-mm. dan harus ada kemauan Kemauan, dan kesadaran. kesadaran. Nah, jelas Jonas. Jelas, Pak. Jadi tidak bisa langsung seketika detik itu juga langsung transfer roh. Itu harus ada kehendak bebas manusia. Ya, Karena manusia itu bukan robot. betul. Kedua, kesadaran. Ya, Ketiga, tahap. Betul? betul. Dan itu prosesnya tetap ada namanya pergaulan. Pergaulan. Iya, Nah, Pak. nggak bisa langsung dalam setengah jam langsung berubah. Ketika Kan itu, gawat. Pak. Nah, nah, itu tetap harus ada tahap demi Tahap. tahap. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, Pak. Setuju, Pak. Hah? Setuju, Pak Daud. Betul, Pak. Setujunya gimana, Jonas? Ya, memang harus ada kemauan dan itu memang bertahap. Nggak mungkin secara langsung ke transferan, langsung jadi tarian roh atau sebagai lain sebagainya. Tentu ada tahapannya. Dan harus ada Kemauan. kemauan. Nah, nah, kalau di Indonesia ini pengalaman saya pribadi ya, Jonas, Ya, yang betul-betul diurapi dengan karunia Roh Kudus. ya, Pertama itu pasti Gilbert Lumaindong. ya, Dia itu karunia hikmat marifatnya, kuasa urapannya kuat. ya. Karena Pak Daud mengalami sendiri ya. Iya. Kedua itu Iin Cipto. Hmm. Siapa Jonas? Bu In Cipto. Bu Iin Cipto, san Ibu Nani, Ya, Nani yang di Cirebon. ya, Termasuk ada yang juga yang Pak Petrus Hadi itu ya grup Bahtera ya. Temanggung itu ya. itu ada karunia urapan roh. Hmm. Yang berikutnya itu Pastor Philip Montova. Ya, Pastor siapa? Philip Philip Montova. Montova. Nah, itu ada urapan karunia roh. Tapi ingat, untuk supaya terjadinya transfer roh, itu harus ada tahap demi tahap dan kemauan. Karena manusia punya kehendak bebas. Ya, Gimana pendapat saya, Jonas? betul Pak. Jadi harus ada punya kemauan kerinduan yang kuat Pak ya. Dan kedekatan. Ya, Dan apa, Jonas? kedekatan, Yaitu pergaulan. pergaulan. Nah, kalau di Indonesia itu yang betul-betul saya lihat ada urapan roh, karunia roh, roh Elohim. Nah itu, Jonas. Hmm. Hanya berapa orang aja. Ya, Tapi kalau terus terang, kalau doktrin, kita ngomong doktrin ya,
Ya. Doktrin tuh saya suka itu Pendeta Mel Ato, Oh, ajaran ya. ajaran. Kenapa Pendeta Mel Ato? Karena dia eh, sealiran dengan saya. Oh, Karena doktrinnya dia sama doktrinnya saya itu sama. oh, samanya seperti apa, Pak? Kalau saya kan dari Inteos, Gereja Sidang Oh, Jemaat Allah. ya. Makanya gereja apa Jonas? Gereja Sidang Jemaat Allah. Ya. Dan sampai sekarang pun pembimbing saya tentang doktrin itu Pendeta Daniel Sutoyo Hmm. dan Pendeta Ayub Landi. Itu yang di Gereja Sidang Jemaat Allah yang mengontrol, mementori saya di bidang doktrin. Hmm. Karena doktrin itu Sampai sekarang, Pak penting ya. sampai sekarang. Jadi ada hal tertentu yang saya kurang ngerti, nah tanya sama pendeta itu. Makanya kalau pelajaran di media Intias. sosial YouTube, Oh. yang paling saya suka ajaran itu ya Pendeta Mel Ato. Hmm. Karena sealiran. Ya. Alirannya sama gitu loh. Ya. Ajarannya. Doktrin, jadi doktrin kita itu, Alkitab itu adalah firman Elohim. Ya. Dan Alkitab itu sudah final. Ya. Yohanes 1 ayat 1 ya. Sudah apa? Yohanes 1 ayat 1 ya. Nah, firman itu Final. Allah. Ya. Firman adalah Elohim, Elohim adalah firman. Jadi Ya. Alkitab itu adalah kebenaran tertinggi, absolut, dan tidak salah. Ya. Dan Alkitab itu firman Elohim. Ya. Dan itu jadi eh, doktrin saya itu dulu kalau saudara-saudara yang ingin belajar supaya dasar yang teguh, pertama baca Injil Yohanes. Ya. Apa Jonas? Baca Injil Yohanes. Ha-ha. Kedua, kedua surat Roma. Surat Roma. Injil Yohanes. Nah, ketiga kitab Ibrani. Ibrani. Nah, nah itu tiga kitab itu harus betul-betul dipelajarin dan betul-betul harus dipahami. Jadi pada waktu kita itu mau masuk ke dalam pelajaran doktrin, tiga kitab itu Injil Yohanes, Roma. kita dan surat Roma, kitab Roma, dan kitab Ibrani atau surat Ibrani itu harus betul-betul dipelajari betul. Ya. Jadi Injil Yohanes, setelah itu apa? Roma. Roma, setelah itu apa? Ibrani. Ibrani. Itu harus betul-betul apa? Itu. Kalau terus Dipelajari. terang, doktrin saya tidak terlalu banyak. Saya hanya belajar satu buku untuk betul-betul dipelajari, namanya Dasar yang Teguh. Dasar yang teguh. Ya. J. W. Sribril. Hmm. Itu doktrin. Jadi saudara-saudara yang baru bertobat, saya sarankan untuk membaca buku namanya Dasar yang Teguh. Apa Jonas? Dasar yang teguh. J. W. Sribril. Dan betul-betul mempelajari tiga kitab, dipahami benar-benar, yaitu Injil Yohanes, Yohanes, San apa? Roma, dan Surat Ibrani. Roma, Ibrani. Tiga itu. Jangan langsung kita bilangan, pusing. Nah, itu harus perlu
pemahaman eh, bertahap dulu, baru kita bilangan, betul? Iya, Tapi kalau baru bertobat, 3 kitab itu, gimana menurut Jonas? iya Pak, setuju Pak. Hmm? Iya Hmm? Pak, dasarnya harus Hmm? teguh dulu Pak ya. Bukunya itu saya dulu, jadi saya itu selama 3 tahun hanya baca 1 buku. Oh, wah Nah, sampai apal tuh Pak. dasar yang teguh. Teguh. Ya, itu aja. Nah, Ya. tapi dapat penjelasan langsung dari Pendeta Pontas Pardede dari kitab demi kitab. Hmm, Tapi 3 kitab itu eh, Pendeta Pontas Pardede ngomong harus betul-betul dipelajari. ya, Karena itu adalah doktrin supaya tidak goyah. ya, karena banyak ajaran-ajaran ya Pak ya. Mm-mm. Kan bermunculan tentang Kristen progresif, nanti Ya, sudah lagi muncul Kristen courting diskon, enggak tahu lah. Tapi yang jelas supaya tidak terombang-ambing. Nah, saya waktu sekolah Alkitab disuruh untuk betul-betul mengerti dan memahami 3 kitab itu. Itu. ya, Gimana menurut Jonas? ya Pak. Dasar itu harus kuat, harus teguh. Itu yang penting. Dan 1 buku panduan namanya apa? Dasar yang Dasar teguh. yang J.W. Sribril. Iya Pak. Nah, jadi ingat hari ini tentang transfer roh itu tidak bisa langsung seketika. Iya. Itu harus apa, Jonas? Bertahap, ada kemauan, Dan kesadaran. jelas. Ya, Dan itu perlu waktu. perlu waktu, Dan perlu apa? Kedekatan pergaulan. personal pribadi. Hmm. Gimana pendapat saya, Jonas? Iya, setuju Pak ya. Artinya ketika seseorang misalnya gay atau homo lalu mendoakan itu juga nggak bisa secara langsung seketika itu berarti Pak ya. Wah, repotnya langsung jadi tarian roh semua, gawat, no. Itu harus ada apa? Tahap. Tah. Tapi kalau lama-kelamaan, nah itu Oh, karena ada pintu, yaitu apa? Kemauan. iya, Karena adanya apa? Godaan. godaan. Nah, setelah itu apa? Pendekatan personal. Jadi Per- tahap-tahapnya ada Pak ya. iya. Nah, itu pendapat saya, Jonas. Iya, iya Pak Daud. Seperti Elisa, tahapnya kan ada juga sampai dia menggantikan Elia. Iya, Yosua, nah, seperti mendapat Musa. tongkat estafet, transfer roh dari siapa? Musa. Kan tidak bisa hari itu juga. Dia ikut Musa berapa tahun? Ya, Ada tahapnya dan ada namanya kesadaran dan kemauan. awan. Ingat, setan tidak ada ilmu baru. Ya, Selalu menjiplak yang dari Tuhan untuk disesatkan. Nah, Setuju. itu pendapat saya, Jonas. Gimana, Jonas? Setuju Pak Daud. Setujunya gimana, Jonas? Ya memang segala sesuatu kan harus ada kemauan. Jadi menerima urapan Roh Kudus kan harus ada kemauan yang kuat, ada kerinduan. Mm-mm. Ya, ya Mm-mm. dalam transfer roh yang nggak baik ini dasarnya harus kuat dulu. Jangan sampai ada kemauan. Nah, kemauan ya repot. Itu celah itu seperti pintu membuka pintu. Artinya, wah itu celah yang bahaya sekali. Ingat, dan itu harus ada pergaulan, Pergaulan. kedekatan personal. Iya, Gimana pendapat saya, Jonas? setuju Pak Daud. Hmm? Setuju, setuju Pak. Ini
pemahaman yang masuk akal pendapat Pak Daud ini. Masuk akalnya gimana, Jonas? Ya betul, segala sesuatu kan ada kemauan, tidak bisa secara langsung, juga harus bertahap, perlu kesadaran, dan tentu harus menjaga pergaulan itu. Kalau enggak ya repot, bisa menjadi tarian roh, Pak. Tarian roh di sini bukan tarian Roh Kudus, bukan loh ya. Ya, tarian roh ini beda ya, jangan salah arti. Karena ada orang kepenuhan Roh Kudus, tarian Roh Kudus ada. Ya, betul. Ingat, Raja Daud menari-nari. Ya, Apa, Jonas? Raja Daud menari-nari. Dia kepenuhan Roh Elohim dan menari-nari. Nah, Ya. tapi yang disebut tarian roh di sini tuh beda. Jelas, Jonas. Jelas, Pak. Saya paham, Jelas Pak. gimana? Jelas gimana, Jonas? Ya, segala sesuatu itu tadi, Pak. Harus ada tahapan, harus ada kemampuan. Roh Kudus yang bisa menjamah orang menangis juga bisa menjamah orang tertawa. Betul. Dan bisa juga Roh Kudus menjamah orang apa? Menari-nari. Ingat Raja Daud menari-nari, melompat-lompat. Betul? Betul? Betul, Pak. Jadi jangan membatasi pergerakan Kuasa. Elohim. Ya. Tetapi tetap semua kalau dipenuhi Roh Kudus itu sadar. Pak, kalau tidak sadar gimana? Kesurupan. Gimana pendapat saya, Jonas? Ya, Pak. Oke, kita Oke, tanya Pak. jawab. Pak Daud, ini kan ada yang tanya saya ini barusan, bahwa misalnya doa pelepasan atau kesembuhan itu karena mungkin yang mau didoakan itu berada di ICU. Nah, lalu kita mau mendoakan karena tempatnya jauh dan dia ada di ICU sehingga kita tidak boleh masuk ke dalam ICU. Lalu dia punya anak. Saya ditanya ini, kan ini ada kejadian bahwa boleh nggak Pak ini mendoakan lewat anak ini, pihak ketiga ini, Pak? Gini ya, yang penting itu adalah niat yang baik. Ya, Apa, Jonas? niat yang baik. Kedua, doa yang benar demi nama Yesus untuk mengusir setan. Ya. Tapi kalau doa kesembuhan, meminta kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saya yang penting itu apa? Tujuan, niat yang baik. Betul. Gimana menurut Jonas? Setuju, Pak. Nah, walaupun istilahnya macam-macam, karena kita perhatikan Paulus pun juga dipakai sapu tangan. Ya. Jadi kalau ada yang mendoakan lewat anaknya, kita bantu doa dari jarak jauh kan gitu atau Jonas? Ya. Nah, itu tergantung imannya juga. Mana Sorgawi.